Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kusmita, salah satu dosen di jurusan Fisika Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Video ini merupakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang dibuat sebagai salah satu pemenuhan syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan pada video kali ini adalah mata kuliah pengantar geofisika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di jurusan fisika yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan pada semester ini pelaksanaannya dilakukan secara tim teaching dengan rekan saya, yaitu Indah Puspita. Mata kuliah ini memberikan gambaran secara garis besar dan selayang pandang kepada mahasiswa baru tentang apa dan bagaimana geofisika. Kemudian bagaimana lingkupan dari geofisika dan juga apa aplikasi dari geofisika. Harapannya mata kuliah ini dapat memotivasi dan juga memperkuat tekad mahasiswa untuk mempelajari ilmu geofisika di jenjang yang lebih tinggi. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah metode pembelajaran berbasis case method. Metode pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran partisipatif berbasis diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah ataupun kasus tertentu. Nah, metode pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan juga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, serta kreativitas mahasiswa dalam memecahkan masalah. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada dua, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami lingkup dan juga bidang-bidang di dalam ilmu geofisika. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga mampu mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan di dalam geofisika. Kedua CPNK tersebut nanti akan dikembangkan menjadi bahan kajian dan juga materi-materi yang akan diberikan dalam perkuliahan ini. Nah, untuk CPNK pertama, materi dan bahan kajian yang akan diberikan meliputi yang pertama, definisi, skop, dan juga aplikasi dari geofisika. Selanjutnya akan diberikan materi tentang peranan sains dasar dan juga sejarah perkembangan dari geofisika serta cabang-cabang dari keilmuan geofisika. Selanjutnya juga akan diberikan pemahaman tentang struktur interior bumi dan juga dinamika rotasi bumi. Sementara untuk CPNK yang kedua, materi dan bahan kajian yang akan diberikan meliputi pengenalan metode-metode geofisika, di mana nanti akan diberikan materi tentang metode gaya berat dan prinsip dasarnya serta aplikasinya. Kemudian juga akan diberikan materi tentang seismologi, kemudian geomagnet dan juga kemagnetan batuan. Selanjutnya juga akan dikenalkan tentang apa itu geofisika eksplorasi dan juga akan dikenalkan tentang geofisika lingkungan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, Fundamental of Geophysics oleh William Lowry, kemudian Introduction to Geophysics oleh Jan Valental, dan selanjutnya adalah buku pengantar geofisika oleh Muhammad Syukri. Nah, selain buku-buku tadi akan digunakan juga jurnal-jurnal internasional maupun jurnal nasional bereputasi sesuai dengan materi-materi yang akan diberikan. Adapun penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama adalah aktivitas partisipatif dengan bobot persentase 10%. Aktivitas partisipatif akan diberikan kepada mahasiswa dengan menilai bagaimana keaktifan serta aktivitas mahasiswa selama sesi diskusi, baik ketika perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka ataupun ketika perkuliahan dilakukan secara virtual. Nah, komponen berikutnya yaitu adalah komponen tugas. Komponen tugas diberikan sebanyak 30%, di mana biasanya tugas ini diberikan dalam bentuk studi kasus dan minimal diberikan sebanyak 2 kali selama 1 semester. Komponen selanjutnya adalah UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS masing-masing diberi persentase sebesar 30%. UTS dan UAS dilaksanakan secara offline dengan memberikan pertanyaan berupa esai yang berisi tentang studi kasus ataupun hal-hal yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan pada pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5, mata kuliah pengantar geofisika pada minggu ini. Pada minggu ini pertemuan kita tentang metode gravitasi. Jadi nanti ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Nah, khusus untuk metode gravitasi itu nanti pertemuannya akan kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan hari ini kita khusus membahas tentang hukum gravitasi universal sebagai basic dasar dari metode gravitasi. Nanti untuk reduksi data gravitasi dan interpretasinya akan kita bahas di minggu depan. Ya, kita lihat di sini ini ada plate A, ini plate B, ini plate C. Berarti ini lempeng 1, lempeng 2, lempeng 3. Coba dilihat pergerakan lempengnya. Yang ini ya apa? Trans apa? Transform. Ya kan? Ini kan satu ke sini, satu ke sini. Ya, transform. Yang ini dia yang ini apa? Yang menghasilkan zona subduksi apa? Konvergen. Konvergen dia saling berdeantar. Maka antara A sama C di sisi ini dia transform. Tapi antara A dan B di sisi ini dia konvergen. Yang di sini antara C dan B di sisi ini dia divergen, saling menjauh. Nah, yang mana yang triple junction, Bu? Yang ini. Oke, kemudian ini contoh ya, contoh triple junction, kasus-kasus triple junction yang ada di sekitar kita. Di sini saya ngambil 2. Yang pertama ini yang Indonesia, yang ini yang Laut Merah. Jadi di sini ada lempeng Indo-Australia, di sini ada lempeng Pasifik, yang di sini ada lempeng Eurasia. Di mana titik pertemuan 3 lempengnya? Nih. Ya kan? 1, 2, 3 sekitar sini. Makanya di Indonesia yang paling kompleks geologinya adalah daerah Sulawesi. Ini dia. Sekarang masuk materi minggu ini, metode gaya berat atau metode graviti. Nah, jadi si graviti ini dia ngapain? Dia mendeteksi perbedaan kecil di dalam gaya gravitasi. Jadi kalau gaya gravitasi nggak perlu dijelasin lagi kan, sudah belajar di fisika dasar 1 kan ya. Nah, jadi dia mendeteksi perbedaan kecil dalam gaya gravitasi. Nah, karena apa? Menurut hukum Newton, gaya gravitasi bergantung pada massa benda. Berarti kalau misalkan gaya gravitasi kita nanti ngebahasnya massa benda. Berarti kalau massa benda biasanya dia akan ada interaksi antara massa 1 dan massa 2. Sehingga hal ini memungkinkan kita untuk membedakan benda dan struktur bawah permukaan. Bawah tanah itu bawah permukaan. Karena ada perbedaan massa benda, maka kita bisa membedakan antara ini benda A, ini benda B, ini benda C. Berdasarkan apa? Berdasarkan massa yang berbeda-beda. Karena masing-masing benda massanya berbeda. Jika kepadatannya berbeda. Nah, di sini dia berdasarkan kepadatan. Kok bisa berdasarkan kepadatan? Padahal kan tadi massa. Kalau ada gaya gravitasi, ada massa, bisa dicarikan ya? Ya, oke. Nah, jadi basicnya pada metode gaya berat itu adalah hukum gravitasi universal. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada 2 buah benda, M1 dan M2, di mana antara M1 dan M2 ini terpisah oleh jarak sepanjang R. Jadi kalau misalkan ada M1 nih M2, yang jarak dari sini ke sini itu namanya R. Jadi harus ada jarak di antara M1 dan M2. Maka nanti kita bisa menentukan gaya gravitasi dari interaksi kedua buah benda ini. Yang benda 1 ketariknya ke sini, benda 2 ketariknya ke sini. Jadi gayanya berlawanan, yang 1 ke sini, yang 1 ke sini. Bisa nggak kita cari nilai G dari persamaan ini? F sama dengan M dikali A. F-nya kita ganti bisa kan? Bisa. Berarti F-nya sama dengan M kali A. F-nya berapa? G. Terus M1 M2 per R kuadrat. Terus sama dengan M dikali A. Terus diapain lagi? Temukan nilai A. Ini kan lagi bahas gaya nih. Sementara kita butuh percepatan gravitasi. Yang ini kan percepatan gravitasi, Bu? Enggak, ini konstanta gravitasi, beda ya. Kalau G gede itu adalah konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi nilainya 6,673 kali 10 pangkat 11 Newton meter per kilogram kuadrat. Ini namanya konstanta gravitasi.
Jadi yang kita cari apa? Percepatan gravitasi. Gimana caranya? M-nya dipindahkan ke persamaan G M1 M2. Nah, siapa yang mau coba? Coba aja. Percepatan gravitasi itu nilai A ya? Kita mau cari A. G, M1, M2, F kuadrat. Oke, sip. Kalau misalkan M-nya itu kita anggap sama, M-nya salah satu M-nya kita anggap sama, M1, M2, dan M1, M-nya bisa dicoret ya. Berarti A sama dengan M per R kuadrat. M yang di sini M yang mana? M bumi, gitu ya. Makanya percepatan gravitasinya percepatan gravitasi bumi. Batas lempeng seperti apa yang dimaksud dengan zona tumbukan benua atau zona kolisi. Lalu apa bedanya dengan zona subduksi serta berikan contoh fenomena biologinya. Nah, pertama kita harus tahu dulu tuh yang jelas zona kolisi itu apa sih? Untuk zona kolisi itu sendiri ialah batas lempeng kolisi yang terjadi ketika lempeng benua bertabrakan dengan lempeng benua. Tidak ada penunjaman pada batas lempeng kolisi karena sama-sama kuat dan akan membentuk lipatan pegunungan seperti Himalaya. Kan itu kan zona tumbukan benua kan. Apa hasil akhir tumbukan benua selain adanya pegunungan? Apakah ada mungkin yang lain? Kemudian kami melihat juga bahwa jarak terakhir yang ditempelkan di warna biru yaitu di posisi sini, yaitu menuju ke angka 2,5. Jadi kedalaman yang kami dapatkan di warna biru yaitu dari 0 menuju 2 minus 2,5. Kemudian lanjut ke jarak. Jarak yang kami tentukan yaitu dengan menentukan berapa panjang warna yang dilintasi dari peta ini, Yaitu mantel yang bagian dalam. Metode buku tadi sedikit menambahkan biasanya
itu batuan cupu berasal dari lava yang kemudian membeku setelah melalui proses yang panjang. Sedikit mengingatkan lagi, mungkin teman-teman yang belum paham dalam penjelasan yang kurang jelas. Jadi di batuan, 3 jenis batuan tersebut masih banyak batuan-batuan lain. Penampak berdimensi anomali gaya berat pada gambar depan. Pada gambar tersebut terdapat 4 jenis batuan. Sebenarnya ada banyak, tapi kami disebut itu. Di sini kami memiliki 4 jenis batuan. Yang pertama itu dari densitas 180 sampai 2,10 ini yang disimbolkan dengan warna biru tua merupakan jenis batuan silk. Kami di sini ingin bertanya, gimana sih cara kalian dalam mengidentifikasi jenis batuan yang sudah kalian sebutkan dalam presentasi tadi? Lalu sebutkan contoh batuannya. Satu orang kok, semuanya boleh. Silakan saja. Izin menjawab dari kelompok kita. Cara kami dalam mengambil dan cara kami dalam mengidentifikasi jenis batuan itu kami tadi itu dapat satu jurnal yang menjelaskan bahwa untuk nilai densitas dari 2,80 sampai 3,02 itu merupakan jenis batuan dengan basal dengan kisaran 2,7 sampai 3,1. Jadi setelah itu kami bisa tahu untuk mencari satu nilai densitas 1,80 dan seterusnya itu kami melihat dari acuan dari jenis batuan yang sudah dari jenis densitas batuan. Kemudian untuk contoh tadi sudah dijelaskan kalau kami sudah menggunakan kami mengambil 4 jenis batuan. Sebenarnya terdapat banyak sekali jenis batuan, tapi kami memilih satu yang paling mendekati dari nilai densitas pada gambaran. Sekian, terima kasih. Oke, gimana? Kelompok 2 ada tanggapan? Oh, silakan. Kan mereka bertanya dari mana dapat densitas Gimana cara menginterpretasikan yang dapat batuan-batuan tadi? kan ada tuh sumbu X, Y, dan Z. Terus ada densitas. Nah dari kami dapat batuan itu terlihat dari densitas dan sumbu Z-nya. Kan terlihat tuh ada warna-warna tuh. Nah dan setiap beda-beda densitas dari warna biru ke hijau, kuning tuh ada semua contoh batuan. Jadi itu kalau bicara tadi. Didekati dengan apa ya? Iya. Ada di bagian barat kan? Adanya di barat. Kalau misalkan ini Sumatera, berarti misalnya ini kan Sumatera, kemudian ini Jawa. Jadi ya, nah gunung apinya di Indonesia itu kan adanya di sini. Yang ini juga di sini kan? Ya. Kenapa? Karena zona subduksinya di sekitar sini. Zona subduksinya di sekitar sini. Makanya jajaran gunung apinya di sini. Nah, jadi kalau misalkan di kondisi itu terbentuknya pegunungan yang artinya dia tidak aktif. Kalau subduksi dia membentuknya jajaran gunung api yang jelas-jelas itu aktif. Kalaupun sekarang dia tidak aktif, suatu saat bisa jadi dia aktif. Tuh. Kemudian sudah ya, sekarang triple junction. Triple junction itu berarti pertemuan 3 lempeng 1, 2, sini 1, 3. Nah, pertemuan 3 lempeng ini tidak ada ketentuan bahwa dia misal, oh yang di sini harus divergen, yang di sini harus transform, yang di sini harus konvergen, baru dia menjadi triple junction. Enggak. Triple junction itu dia mau dia konvergen semua, mau dia divergen semua, mau dia transform semua itu nggak masalah.
Yang jelas dia bertemu di tiga titik. Bisa jadi yang sama ini dia konvergen, misalnya ini sama ini dia divergen, yang ini sama ini dia transform, bisa. Atau nih ini nggak ada, dia semuanya konvergen gitu, bisa nggak? Ya bisa aja gitu. Tapi kalau misalkan dia bergeraknya ke sini, ini juga bergerak ke sini, itu bisa semua. Biasanya kalau konvergen kita kasih dia nama T, trans gitu ya. Berarti biasanya untuk divergensen itu kita mengenal T, F, dan L. T ini terbentuk ketika dia konvergen. Konvergen sama konvergen itu nanti biasanya dia bentuknya T itu artinya trans. Kalau F itu fold, sesat. Kemudian kalau L dia ridge gitu ya. Ridge tulisannya. Pakai modeling kita punya penampang 2 dimensi dan penampang 3 dimensi. Penampang itu artinya bentuk, kalau misalkan punya suatu benda nih, saya punya benda, terus benda ini saya potong tengahnya, saya mau lihat di tengah-tengah sayatan saya itu ada apa. Kayak kita punya bawang, kita potong bawangnya 2, kita mau lihat lapisan di dalam bawang itu ada apa. Nah, itu namanya penampang. Yang kita cari itu apa? Ya lapisan yang ada di bawang itu lapisan-lapisannya, batasan-batasannya itu apa. Nah, jadi yang dicek di sini sebenarnya apa sih? Yang tujuan utamanya kok bisa ini ada ininya masing-masing warna kok beda-beda densitasnya gitu. Karena yang dicari oleh orang fisika itu sebenarnya adalah kontras antar 2 lapisan. Kalau misalkan ini lapisan yang sama nih, yang merah ya, lapisan yang sama. Berarti yang kuning juga lapisannya sama, antara merah dan kuning. Ini kan berarti udah beda. Yang namanya kontras itu dia kan awalnya merah kok tiba-tiba jadi kuning. Itu namanya kontras. Kontras antar lapisan. Oke, gitu ya kira-kira.